Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panahan merupakan salah satu seni furusyah atau keprajuritan yang ada dalam sejarah peradaban Islam. Rasulullah SAW pun menjadikan seni ini sebagai salah satu keutamaan yang dianjurkan bagi kaum muslimin. Hadis yang bersumber dari Uqbah bin Amir al-Juhani radhiyallahu anhu menjelaskan tentang sabda Rasulullah mengenai panahan. Dan persiapkan untuk mereka apa yang kalian mampu berupa kekuatan. Ketahuilah bahwa kekuatan itu adalah memanah. Hadis riwayat Muslim. Memanah adalah salah satu di antara 3 olahraga yang dianjurkan Rasulullah SAW, yakni berkuda, berenang, dan memanah. Dalam sebuah hadis disebutkan keutamaan memanah. Barang siapa yang menembak satu panah kepada musuh, baik kena ataupun tidak kena, pahalanya setara dengan memerdekakan budak. Hadis riwayat Ibnu Majah. Tentunya hadis ini dikhususkan untuk para pejuang fisabilillah atau pejuang yang berjuang di jalan Allah. Pada masa kenabian Rasulullah SAW, beliau juga memiliki beberapa pemanah yang terkenal punya kemampuan mumpuni. Mereka memiliki peran penting dalam menegakkan panji-panji Islam ke seantero Jazirah Arab. Ada banyak sahabat yang ahli dalam memanah. Karena keahlian ini, mereka mendapat kesempatan untuk turut serta berjuang ke medan perang. Namun di antara banyaknya para pemanah handal di zaman Nabi, tentunya ada yang terbaik. Siapa sajakah mereka? Simak kisahnya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik like dan bagikan video ini. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya. Di antara sekian pemanah handal yang dimiliki Rasulullah, ada 2 nama pemanah yang dikagumi Rasulullah, yaitu Rafi bin Khadij radhiyallahu anhu. Usianya baru 15 tahun kala itu. Kaum muslimin tengah giat menyiapkan segala peralatan dan kekuatan menghadapi perang Uhud. Salah satu perang paling menyejarah dalam perjuangan umat Islam. Tak hanya para lelaki dewasa yang antusias, para remaja belia pun tak mau ketinggalan. Mereka bergegas mengambil peran dalam perjuangan Islam. Salah satunya adalah Rafi bin Khadij. Khadij adalah nama sang ayah. Ialah yang menemui Rasulullah dan memohon agar putra kesayangannya diperkenankan ikut berlaga di medan perang. Khadij menyampaikan kemampuan yang dimiliki Rafi, yakni memanah dan memainkan tombak. Saat bertemu Rasulullah, Rafi berdiri dengan berjinjit. Itu ia lakukan agar terlihat lebih tinggi. Rasulullah mengamati dengan seksama kemampuan Rafi. Sebelum akhirnya beliau mengizinkannya. Dalam perang Uhud tersebut, Rafi terkena panah di dada. Di bagian bawah ketiak, darah mengucur dari lukanya. Seraya menahan sakit, ia mendatangi Rasulullah. "Wahai Rasulullah, tolong cabut anak panah ini." Rafi berharap dengan bantuan Rasulullah SAW, lukanya lekas membaik dan ia bisa ikut meneruskan berperang. Rupanya, Rasulullah memberikan pilihan yang tidak biasa. Beliau berucap, "Hai Rafi, aku bisa mencabut panah ini beserta mata panahnya dan engkau akan segera sembuh. Tetapi jika engkau mau, aku akan mencabut panah ini dan meninggalkan mata panahnya di tubuhmu. Dan aku akan bersaksi pada hari kiamat bahwa engkau mati syahid." Rafi memilih agar mata panah itu tetap di tubuhnya. Demikian hingga ia berpulang ke rahmatullah pada zaman Khalifah Muawiyah. Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas bin Wuhaib bin Abdi Manaf berasal dari Bani Zuhrah. Ia merupakan paman Rasulullah, dikenal sebagai sosok yang berani, kuat, dan bersungguh dalam keimanan. Salah satu kegemaran dan keahlian Sa'ad bin Abi Waqqas adalah memanah. Bukti kuatnya Imam Sa'ad tercermin dalam kalimat, "Demi Allah, aku tidak akan meninggalkan agamaku dan tidak akan berpisah darinya." Tak heran ketika sang ibu memaksanya keluar dari Islam dalam kondisi lemah dan sakit, ibunya terus meminta agar Sa'ad keluar dari Islam.
berharap agar Sa'ad merasa iba dan keluar dari Islam, namun ia tetap kukuh. Wahai ibu, demi Allah, andai engkau memiliki 70 nyawa yang keluar satu demi satu, maka aku tetap tidak akan meninggalkan agamaku untuk selama-lamanya. Sa'ad disebut sebagai orang pertama yang melemparkan anak panah dalam perjuangan di jalan Allah. Aku adalah orang ketiga yang paling dulu masuk Islam, dan aku adalah orang yang pertama kali memanah musuh di jalan Allah. Dalam sebuah peperangan, dengan keahlian memanahnya, ia mampu menewaskan banyak musuh. Setiap lemparan panahnya mengenai orang musyrik hingga tewas. Ia lalu mengambil anak panah lagi dan melemparkannya. Hal itu diulangi beberapa kali, demikianlah, hingga panahnya mampu membunuh banyak musuh. Sa'ad pun mengambil panahnya, kemudian berucap, "Ini adalah panah yang diberkahi Allah. Wallahu a'lam." Inilah sepenggal kisah dua pemanah andalan Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.